Oke, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini kita akan bicarakan tentang 5 tips jitu supaya Anda tidak grogi, Anda tidak takut untuk bicara di depan umum. Nah, saya ingat betul ketika dulu saya diminta untuk menjadi MC ya. Awalnya itu ketika saya diminta untuk jadi MC di salah satu perusahaan finance yang pernah saya ikuti beberapa tahun yang lalu. Cukup lama sih, sekitar tahun 2011 atau 2012 saya ingat. Dan di saat itu nggak tahu tuh apa yang membuat saya begitu takut untuk maju dan kemudian mencoba. Kemudian ketika saya pikirkan lagi, saya sadar bahwa wah ternyata karena saya belum siap, karena saya punya banyak sekali kekhawatiran di dalam pikiran saya, dan ternyata karena orang yang lihat bicara saya itu ya, nge-MC saya itu adalah mereka yang jauh lebih senior daripada saya. Jadi waktu itu saya baru lulus kuliah, saya baru mulai bekerja, dan yang tampil di depan saya, yang duduk di depan saya itu senior banget, udah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, udah 20 tahun, 30 tahun pengalaman nih di bisnis ya. Nah, dari situ kemudian muncul banyak sekali pikiran-pikiran yang aduh ini jangan sampai salah, ini jangan sampai belibet ngomongnya, jangan sampai kalau kasih candaan nggak lucu, jangan sampai kalau kemudian saya maju kelihatan nervous dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya saya menyadari betul bahwa kalau saya terus-menerus menolak kesempatan untuk bicara di depan umum, itu justru akan merugikan saya dan membuat kompetitor saya gitu ya. Adalah kita punya pesaing-pesaing gitu ya, orang yang kita ajak kompetisi di kantor itu akan lebih cepat naik, lebih cepat berkembang dan jadi lebih cepat. Ya, jadi dalam hal ini dia lebih diperhatikan oleh atasan, lebih diperhatikan oleh partner, rekan, mereka dapat jalan lebih cepat daripada saya. Nah, itu kan kurang bagus untuk karir saat itu ya. Jadi yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah bagaimana caranya kesempatan yang langka ini bisa saya maksimalkan supaya saya bisa tampil di depan. Nah, itu tujuannya ke sana, supaya karir lebih baik, supaya pengalaman lebih matang dan lain sebagainya. Nah, saya ingat betul bahwa saat itu saya betul-betul takut, tetapi kemudian setelah beberapa kali, beberapa waktu saya minta untuk boleh deh saya yang maju lah. Intinya begitu. Nah, beruntung di saat masih sekolah dulu, saya sering presentasi di kelas ya. Presentasi tapi kalau sesama dengan teman-teman itu kan rasanya berbeda dengan kalau kita di kantor, betul ya? Anda coba deh tulis pengalaman Anda. Berasa nggak ketika kita ngomong di depan teman-teman dengan di depan orang kantor? Itu rasanya butuh lebih serius gitu loh, ya. Takut gagalnya banyak gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, tetapi ternyata ketika saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang di masa kuliah itu satu angkatan dengan saya, mereka cerita bahwa di depan kelas itu juga tetap menakutkan. Nah, saya bingung. Oh, ternyata setiap orang itu punya standar ketakutan yang berbeda. Nah, dari situ saya sadar bahwa oh, semua orang ini ada takutnya. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau berbagi kepada Anda apa yang membuat saya kemudian bisa berani, mampu, dimampukan ya untuk bisa bicara di depan belasan orang awalnya, terus kemudian puluhan orang, ratusan orang, sampai akhirnya ribuan orang. Dan sekarang akhirnya bisa live broadcast di mana-mana dilihat jutaan orang, ya. Nah, ada 5 tips yang akan saya bagikan kepada Anda dan ini yang akan saya ceritakan supaya Anda tidak takut untuk bicara di depan umum, ya. Ada 5 tips yang akan saya bagikan kepada Anda. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Kristo Teru, saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka terutama lewat internet, lewat konten video. Dan kali ini kenapa kok saya ngomongin tentang skill komunikasi ini? Karena ini ternyata penting sekali. Banyak di antara Anda yang hari ini mau ngomong di depan kamera, mau dubbing suara Anda di video Anda itu aja takut. Apalagi kalau kemudian harus ketemu dengan klien, ada proyek miliaran, lo nggak berani bicara. Nah, ini kan sayang banget. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan untuk kemudian Anda bisa mendapatkan hasil yang baik adalah ini. Hal pertama adalah harus latihan, 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 latihan. Anda harus menguasai materi karena ini adalah salah satu poin yang paling penting menurut saya. Kalau Anda nggak tahu materi Anda apa, Anda nggak tahu apa yang harus Anda bicarakan, itu akan membuat Anda benar-benar deg-degan.
Kenapa gitu? Karena Anda takut bikin kesalahan. Anda takut Anda salah ngomong. Anda takut banyak hal, ya. Anda takut tiba-tiba dapat pertanyaan yang, wah susah banget terus. Gimana kalau saya nggak bisa jawab? Ya nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa. Justru wajar sekali kalau ada pertanyaan dan Anda tidak tahu jawabannya. Ya, apalagi kalau ternyata memang pertanyaan tersebut sulit sekali. Dan itu wajar ditanyakan dan kemudian kalau Anda nggak tahu jawabannya itu wajar, ya, sangat wajar. Bahkan dalam debat Pilpres, bayangkan dalam debat Pilpres kalau Anda pernah nonton panggung politik, ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan calon presidennya pun nggak bisa jawab. Ketika presiden tanya ke si menteri juga nggak bisa jawab, dan itu wajar. That's why kenapa ada Google, ada internet, ada buku, ada mentor. Anda tanyakan ke mereka, ini jawabannya apa? Dan nggak apa-apa kalau seumpama Anda ada yang tidak Anda kuasai. Tetapi yang paling penting, Anda melatih diri Anda untuk menguasai materi apa yang akan Anda bawakan. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya adalah sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang Anda bahas. Dan kalau Anda nggak ngerti ya nggak apa-apa. Ibaratnya gitu loh, Anda lagi mau ngomongin tentang bagaimana cara berenang gaya katak. Ya, terus kemudian mereka tanya, wah Pak, kalau gaya katak di laut bisa nggak? Lah, Anda nggak siap. Mungkin Anda juga nggak pernah berenang di laut. Anda cuma berenang di kolam renang. Ya nggak apa-apa. Bilang nggak bisa. Bilang nggak tahu. Nanti coba saya cari tahu jawabannya. Wah, Anda punya pertanyaan bagus. Kita puji aja. Mungkin ada di antara audiens yang bisa membantu saya untuk memberikan jawaban yang tepat. Nah, dari situ nanti saya bisa kasih pandangan saya seperti apa. Nah, itu boleh juga. Nggak apa-apa. Atau kalau Anda punya tim di situ, Anda bisa tanyakan kepada tim Anda minta break, Anda minta waktu sebentar untuk jawab di lain kesempatan. Itu sangat boleh. Nah, hal pertama yang untuk menghilangkan rasa grogi, rasa takut adalah Anda menguasai materi. Dan itu sangat kelihatan. Ketika banyak murid saya berusaha untuk bikin video dan ternyata skrip yang mereka bawakan itu baru pertama kali mereka bawakan. Mereka sering banget tidak bicara ke kamera. Mereka lihat ke layar. Mereka lihat ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka lihat. Mereka membuat ketakutan-ketakutan, kegugupan-kegugupan ya, cara bicara sampai salah-salah. Itu sesuatu yang kelihatan banget karena mereka nervous. Bukan karena ya kalau lagi ngomong salah bicara itu wajar gitu ya. Tapi ini karena nervous. Nah, nervous itu ternyata ketika saya gali karena mereka tidak menguasai apa yang mau mereka ceritakan. Saya tanya lagi, memang ngomongin apa kok takut banget? Kalau ngomongin pengalaman kita, ya kita tinggal ceritakan aja. Nggak usah takut kalau sampai salah ngomong. Toh ini pengalaman kita gitu. Ya, artinya kalau misalnya Anda takut salah ngomong, bisa jadi ternyata yang Anda ceritakan itu sesuatu yang Anda karang. Dan baru saja Anda ngarang. Ya, terus Anda takut, ini mau ngarang apa? Nah, jangan. Ya, jangan lakukan seperti itu. Siapkan, lakukan. Kalau bisa Anda ceritakan apa yang pernah Anda alami, supaya kelihatan tidak ada ketakutan di situ. Artinya Anda menguasai materinya. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama agak panjang nih karena penting ya. Yang kedua, kita bicara tentang takut dan salah. Ya, Anda harus tahu kedua hal ini ya. Takut dan salah itu adalah hal wajar. Apalagi kalau Anda itu baru pertama kali, materinya baru, Anda takut dan salah. Anda takut ya, takut secara emosi dan Anda takut karena Anda melakukan kesalahan, itu hal yang sangat wajar. Yang sering saya katakan kepada diri saya adalah, Chris, kalau seumpama kamu baru pertama kali datang ke restoran Jepang dan kamu nggak tahu kalau itu adalah wasabi, seharusnya tidak kamu makan bulat-bulat seperti itu, 1 sendok penuh, terus kamu kepedesan dan itu pernah terjadi gitu ya. Kamu nggak usah malu, itu kali pertama kamu datang ke sana dan makan wasabi. Paham ya? Jadi kalau hari ini Anda baru pertama kali menyampaikan materi tersebut, Anda takut terjadinya kesalahan. Ya, Anda takut terjadinya kesalahan. Anda takut terlebih dahulu, terus ternyata yang paling ditakuti adalah terjadi kesalahan. Anda harus tahu bahwa itu sangat amat wajar dilakukan oleh orang yang baru pertama kali masuk. Baru pertama kali bicara. Nah, jadi coba Anda bayangkan, kalau seumpama Anda sudah latihan, Anda sudah menguasai materi, apakah Anda masih akan takut? Apakah Anda masih akan bisa melakukan kesalahan? Tentu saja bisa. Anda jangan berharap saya bilang nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin takut. Itu nggak mungkin. Saya bukan tipe orang yang akan kemudian membuat Anda merasa dibuai bahwa pasti bisa 100%. Tidak mungkin.
manusia, apalagi untuk Anda yang belajar psikologi, Anda akan tahu bahwa manusia itu punya rasa takut dari dalam diri, dalam situasi apapun itu dan berapapun usianya. Justru ketika mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa grogi, itu Anda harus hati-hati. Seringkali ketika saya membawakan materi, saya merasa ada rasa takut. Kenapa? Karena saya takut saya tidak bisa membawakan materi, membuat Anda itu paham, membuat Anda merasakan mendapat manfaat, membuat Anda itu tumbuh, berkembang, mendapatkan value, itu yang saya takut. Jadi bagaimana caranya saya membuat apa yang saya bagikan kepada Anda itu dalam bentuk kata-kata yang mudah untuk dipahami. Lewat contoh-contoh yang mudah untuk dipahami. Nah itu yang membuat saya terus berpikir dan saya takut. Jangan sampai ketika saya berpikir, saya salah ngucap. Nah itu juga ada ketakutan di diri saya. Dan setiap orang punya ketakutan itu sendiri. Jadi hal kedua yang paling penting adalah Anda harus tahu bahwa takut, terutama takut terjadinya kesalahan, itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan semua orang di semua usia mengalaminya. Oleh karena itu, kalau semua orang mengalami hal yang sama, ya udah diterima aja. Ya kita ini manusia gitu. Ada rasa takut ya. Mike Tyson itu juga ada takutnya. Pasti, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah supaya Anda tidak grogi, Anda nggak nervous di depan publik ketika Anda lagi bicara, Anda harus kenali audiens Anda. Caranya gimana mengenali audiens, Pak? Orang ini baru pertama kali datang, nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah ngobrol. Nah, Anda tahu nih, berarti Anda harus mulai ajak mereka ngobrol, ya. Caranya gimana? Kalau misalnya Anda nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk bicara dengan mereka, ya nggak apa-apa. Saya sering banget tanya kepada mereka. Yang saya takutkan dari audiens itu adalah jangan sampai ini orang galak yang datang, ya. Karena pasti ada satu orang galak di antara ratusan orang yang datang. Ada satu orang yang lagi ngambek, satu orang yang lagi bad mood, satu orang yang lagi mungkin datang bulan, yang baru kehujanan, yang baru kepanasan, anaknya mungkin di rumah sakit, perasaannya lagi nggak tenang. Pasti ada. Dan mereka itu pasti akan menjadi orang-orang yang acuh apapun poin penting yang saya sampaikan di sesi tersebut. Ya udah nggak apa-apa. Sisanya aja yang kita ajak bicara. Karena apa? Kalau sisanya itu antusias, menikmati saya bicara apa, nanti yang sedikit yang lagi bete ini akan ikut ketarik dia, ya. Jadi saya sering banget menanyakan hal-hal seperti ini. Pak, asalnya dari mana? Ada yang dari luar kota nggak? Ada yang dari Jakarta ini nggak? Ada yang dari luar pulau nggak? Oh, saya tanya itu terus. Kenapa? Kalau sama-sama dari Indonesia Timur, saya bilang, wah kita tetangga. Sama lokasi tempat tinggal dengan saya, wah kita tetangga. Atau misalnya sama-sama dari luar kota, wah kita sama-sama perantauan, misalnya gitu. Ya kita berusaha untuk cari kesamaan. Dari situ nanti mereka akan, wah iya Pak, dari mana Pak? Wah gitu ya. Jadi interaksi. Walaupun interaksinya nggak bisa mendalam karena memang pembicaraan di depan publik itu tidak seindah kalau Anda one on one. Ya nggak bisa seinteraktif itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan umum yang mudah untuk mereka jawab. Pekerjaannya apa? Ada yang ibu rumah tangga nggak? Ada yang karyawan nggak? Ada yang profesional nggak? Nah, mereka jawab, ada, saya angkat tangan. Saya arsitek, belum disebut. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, itu banyak kayak gitu. Dan itu kemudian membuat Anda, oh ini oke kok audiensnya. Ya. Yang ketiga adalah misalnya tanya tentang hobi. Ada yang suka mancing nggak? Ada yang suka berenang nggak? Misalnya kayak gitu. Lalu, Anda bisa membuat mereka dan situasi menjadi jauh lebih enak ketika Anda bisa memberikan interaksi dari jawaban-jawaban mereka. Tadi saya sudah kasih beberapa contoh ya. Interaksi ini akan membuat suasana menjadi jauh lebih cair. Jadi ketika orang-orang banyak yang bilang harus kasih ice breaking Pak. Nah bentuknya seperti apa? Saya banyak membuat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ini untuk kemudian dicoba dan diberikan kepada audiens. Dan ternyata itu powerful sekali. Powerful sekali. Dan ketika Anda mengenali audiens Anda, rasa takut Anda akan hilang sedikit. Itu poin penting, ya. Lalu yang keempat adalah, ini penting banget nih, dua yang terakhir ini penting banget. Yang keempat adalah, apapun situasinya, siap nggak siap, Anda harus melakukan ini, ya. Percaya diri, yakin, kasih suara kenceng, dan semangat. Nggak ada cara lain, ya. Saya paling nggak suka orang yang kalau ngomong itu setengah mengantuk. Orang model bangun tidur. Seakan-akan dia baru habis kayak begadang gitu. Habis hangover gitu. Ya, nggak seru banget. Kadang-kadang diajak ngomong itu nggak ngerti nyambungnya kemana. Nggak jelas.
Atau bicaranya itu mulutnya nggak dibuka sama sekali. Wah, itu benar-benar bikin saya pulang aja boleh nggak Pak? Udah, pasti. Kalau Anda nggak suka model orang berbicara seperti itu, jangan kita tiru. Sayangnya, ketika Anda belum pernah di panggung, belum pernah dapat jatah untuk berbicara di depan publik, Anda tidak akan sadar bahwa, oh ternyata cara berbicara yang menyebalkan itu tadi, jangan ditiru. Dan justru Anda, karena sering lihat orang yang membosankan begitu, Anda justru meniru cara bicara tersebut. Nah, ini berbahaya, ya. Jadi, banyak orang yang meminta diri Anda dan ngasih contoh di internet, di Google, di YouTube untuk latihan di depan kaca. Tujuannya apa? Supaya Anda mendapatkan emosinya. Oh, emosinya tuh segini toh. Auranya tuh segini toh. Antusiasmenya segini, semangatnya segini. Oke, nanti saya di atas panggung kurang lebih kita bikin sama. Nah, ternyata dari situlah timbul rasa percaya diri yang kemudian walaupun Anda ngomong sesuatu yang salah, Anda mungkin ada materi yang Anda lupa, nggak siap, tapi karena Anda percaya diri, Anda semangat, Anda antusias, orang-orang bisa menikmati speaking Anda, momen Anda. Nah, itu akan betul-betul membuat kesalahan Anda jadi nol. Wah, itu rasanya beda banget. Jadi kalau misalnya Anda udah nggak siap materi, ngomongnya ngantuk gitu ya, tangannya gemeter ya, dari awal sampai akhir di dalam kantong terus tangannya atau gini-gini terus tangannya ya, sampai berasap gitu. Wah, itu berbahaya. Jadi percaya diri ya, harus percaya diri. Nah, percaya diri ini gimana? Latihan, harus latihan. Semakin banyak Anda menguasai materi, Anda akan semakin percaya diri. Nah, yang terakhir adalah berdoa dan ikhlaskan. Berdoa dan ikhlaskan ini penting banget. Anda berdoa, Anda berharap hasil yang baik. Tidak bisa yang terbaik. Ya berharapnya hasil yang terbaik boleh, ya. Tetapi biasanya akan Anda cuma dapat hasil yang baik menurut Anda. Terbaiknya nanti kita harus latihan. Anda harus jam terbang. Dan yang kedua adalah harus ikhlaskan. Ikhlaskan kalau terjadi kesalahan. Ikhlaskan kalau tidak terjadi sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda harus ikhlaskan itu. Kenapa? Karena semua orang di muka bumi ini itu terbentuk dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan kalau Anda memahami maksud saya yang terakhir ini, Anda akan tahu bahwa bahkan seorang Abraham Lincoln, dia bisa jadi seorang presiden setelah dia gagal berkali-kali. Terus dia ngapain? Dia terus berdoa, tolong saya dikasih kesempatan. Dia mengikhlaskan setiap kekalahan-kekalahan dia. Dan hari itu apa yang terjadi? Dia menjadi seorang presiden, dipuja-puja, dia melakukan semuanya dengan sangat baik, dikenang menjadi salah satu presiden terbaik hari ini. Padahal begitu banyak kegagalan yang dia pernah lakukan sebelumnya. Nah, coba Anda bayangkan kalau seumpama Abraham Lincoln tidak pernah mengikhlaskan kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Terus kemudian dia memutuskan untuk, udah deh berhenti aja saya. Saya nggak mau jadi presiden, saya nggak mau maju, saya nggak mau berusaha untuk jadi lebih baik. Apa yang terjadi? Tidak ada sejarah itu hari ini. Nah, jadi terakhir saya mau tutup dengan Anda, buat Anda, ingat kesalahan itu memang diciptakan dan memang pasti ada, terutama untuk Anda-Anda yang mau maju. Tapi kalau Anda menyerah, pasrah, saya kasih satu contoh terakhir buat Anda. Saya punya seorang teman di kampus, selalu ditolak oleh cewek. Kasihan banget saya bilang. Salahnya di mana sih anak ini, ya kan? Terus kita ngobrol, oh ternyata dia kurang percaya diri. Ketika dia kurang percaya diri, saya cuma bilang satu hal kepada dia. Lebih baik kamu terus mencoba dan akhirnya kamu mendapatkan seorang cewek daripada kamu berhenti dan kemudian nggak tahu kamu kesambet apa, kamu akan berkata pada dirimu, aduh udah deh, kayaknya saya itu tidak dijodohkan untuk dengan wanita. Saya dengan pria aja. Misalnya seperti itu. Wah, itu kan akan membuat Anda merasa, wah sayang sekali. Loh kenapa? Karena saya tahu di antara teman-teman satu kelompok kita, di dalam satu angkatan kita, ada yang naksir dia. Nah ini kan sayang. Mungkin dia belum pernah nembak cewek tersebut, belum pernah PDKT sama cewek tersebut. Apa yang terjadi? Kalau dia memutuskan untuk tidak terus mencoba, tidak akan jadi apa-apa. Dan ketika dia memutuskan untuk, oh udah deh, saya kayaknya nggak cocok dengan wanita, saya dengan pria aja. Apa yang terjadi? Ya dia dengan pria sampai hari ini. Anda yang pilih,
kira-kira mana yang lebih cocok untuk Anda. Dan semoga tips yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda suka, Anda tolong bantu saya untuk kasih like atau komen bermanfaat gitu ya. Kalau Anda suka, Anda bisa kasih komen bermanfaat. Terutama kalau Anda bisa ceritakan kira-kira bagian mana yang bermanfaat, itu bakal sangat membantu saya memberikan input yang positif untuk saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Like kalau Anda suka, share kalau ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristo Teru. Bye-bye.